Di film ini ada satu adegan kecil yang si Tenri dan siapa namanya? Denny itu ngebahas film Karate Kid. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Untuk episode kali ini kami akan membahas film Tarung Sarung. Dulu, nenek moyang kita menyelesaikan masalah dengan pertarungan satu lawan satu menggunakan badik. Sekarang, untuk melestarikan tradisi ini maka dibuatlah olahraga Tarung Sarung. Pertarungan dalam sarung menggunakan tangan kosong. Oke, sebelum bahas filmnya, mohon yang belum subscribe, sangat membantu kami. Tarung Sarung ini salah satu film nasional yang melipir ke streaming ya. Tadinya mau di bioskop. Di bioskop April gitu, tapi udah ketahan. Kemudian premier di Netflix 31 Desember 2020, pas mau nonton baru. Ya, oke. Tarung Sarung ini bercerita tentang Denny, seorang anak tajir ya. Seorang anak pengusaha, orang kaya yang orang tuanya, ibunya asal Bugis. Dia sering bikin ulah ya, sering bikin ulah, ribut Jakarta, gitu. Tapi karena bodyguardnya banyak, dia berantem menang, bodyguardnya yang maju gitu. Sama ibunya memutuskan untuk, wah ini anak perlu dikasih pelajaran, dipulangin ke Makassar. Dipulangin ke Makassar. Di sana sebetulnya tujuannya adalah untuk memimpin juga perusahaan itu, magang di perusahaannya dia sendiri ya, yang akan membangun sesuatu lah di pantai gitu. Kayak Dufan gitu, kayak Disneyland. Nah, pada saat di sana dia ketemu aktivis cewek yang diperankan oleh Maizura Tenri. Dia naksir, ternyata si Tenri itu aktivis yang memprotes perusahaannya itu. Russo Corp. Nah, naksirlah si Denny ini dengan Tenri. Tapi sebenarnya Tenri ada cowok yang nempel dia nih, naksir dia, udah melamar beberapa kali. Sanrego, jagoan. Nah, ternyata dihajar ketemu terus dihajar lah karena Sanrego merasa Tenri ini udah hak milik dia, cuma belum resmi aja ya. Ya, dan Sanrego ini adalah juara tarung sarung. Fighting Cast Bugis ya. Fighting Cast Bugis, di mana permasalahan diselesaikan dalam satu sarung gitu. One on one. One on one. Nah, si Sanrego ini juaranya. Sampai akhirnya si Denny mempelajari tarung sarung ini dan ingin membalas dendam untuk mengalahkan Sanrego dan merebut Tenri. Pada dasarnya itu sih. Ya, Tarung Sarung ini sebetulnya gue ketika pertama dengar film ini gak terlalu tertarik ya, Bay. Daya tariknya kurang lah buat gue gitu ya. Nah, tapi kemudian begitu gue coba nonton, ternyata enjoyable ya. Kalau menurut gue nih, maksudnya gini, sebegitu menghiburnya film ini sehingga gue menutup mata dengan kekurangan-kekurangannya. Oke. Gitu, kekurangannya itu misalnya kayak yang Denny dengan kehidupan metropolitannya, ya tiba-tiba jatuh hati sama ke Tenri itu lemah buat gue ya. Lemah. Gitu ya. Establishingnya lemah, kayak nggak ada alasan gitu loh. Apa yang membuat dia tertarik banget sama Tenri? Gitu, nah itu kelemahannya kayak gitu gue tutup mata. Oke, let's address the elephant in the room, yaitu dia adalah homage atau rip off, gue nggak ngerti yang mana, dari film Karate Kid. Oke. Ada yang bilang Tarung Sarung ini adalah Karate Kid versi Indonesia, dan menurut gue itu nggak salah. Tinggal masalahnya dia ngejiplak apa tadi lo bilang kan, atau homage gitu. Kalau menurut gue ngejiplak ketika lo niru kemudian lo menutup-nutupi seolah-olah ini karya original gitu kan. Nah, tapi film ini dia pertama, Denny Russo tuh memang bukan nama yang familiar ya. Gitu. Jadi itu terjemahan dari Daniel Russo, karakter utama di Karate Kid kan, yang si Ramaccio dan sekarang di Netflix juga Cobra Kai. Nah, kemudian di film ini ada satu adegan kecil yang si Tenri dan siapa namanya? Denny itu ngebahas film Karate Kid. Ya, kamu udah nonton belum film? Iya. Tapi kenapa dia nggak ngomong, apa yang gua
lakuin ini sama sama film ini. karena belum Okay. gitu kan. Jadi homage karena ada poster Karate Kid versi 84 ya, tapi Denny sebagai anak masa kini Nggak suka lebih pilih yang versi 2010 Jackie Chan nih. gitu loh. Nah, jadi kalau menurut gue dengan tampilan adegan itu udah menandakan bahwa ini memang film ini homage ke The Karate Kid. Oke. Tokoh Ustadz Khalid yang diperankan Yayan Ruhian juga kan Miyagi. Cara mengajarnya juga kan. Kalau Miyagi kan wax on, wax off gitu kan. Nah, ini juga kan Tangkap nyamuk. mindahin sendal dengan kaki gitu ya. Gitu. Jadi gue nggak ngerasa ini sebagai jiplak tapi homage gitu loh. Enjoyable filmnya kalau menurut gue, terus Bisa dinikmati dengan kalau- gambar-gambar menarik. dan lo bilang juga kan di episode sebelumnya lo sempat bilang film nasional mengangkat unsur kedaerahan lo suka gitu. Iya, Nah gua di suka. sini tarung sarung gitu kan, Dan Maizura berbahasa Bugis. karena dia aslinya situ ya. Dan kalau nonton bebas dia beraksen Sunda, Sumedang gitu, berarti range-nya dia sebetulnya bagus gitu ya. Gitu. Terus ya, maksudnya tarung sarungnya diangkat tradisi itu, kemudian tradisi pindah rumah, literally mindahin rumah dari satu titik ke titik lain gitu ya. Itu gitu. Nah, kelemahan salah satunya adalah kompetisi tarung sarung di daerah walaupun skalanya nasional gitu, hadiahnya 500 juta. Tapi dipertandingkan di Olimpiade. 500 juta gitu ya. Iya. Ya sudah lah, gitu maksud gue. Selain angkanya mungkin terlalu besar, angka itu terlalu kebetulan sama dengan permintaan keluarga Tenri kepada Sanrego. Oh iya. Ya kan? Untuk Persis ngelamar banget. kalau punya 500 juta. Gitu. Tapi selebihnya ini film yang enak ditonton walaupun mungkin agak violent ya. Nah, Lu gimana? gini, gue jadi pada saat pertama nonton, kalau gue bandingin sama Karate Kid yang si Ralph Macchio dari keluarga miskin, yang ini dibalik ya, dibalik. Nah, gue ngerasa wah gila nih, gue ngeliatnya gimana ya, tokoh utama dibuat unlikable. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi- itu juga ya. Oke. Dibuat unlikable, Setuju. gue mikir oke, ini akan jadi tokoh utama. Wah, gue langsung mikir berat banget nih tugas film nih. Ya kan, karakter developmentnya mesti dahsyat banget nih, antara dia jadi ateis dan bully, spoiled brat, Iya. jadi orang yang religius, sportif, jago berantem. Nah, gue ngeliat, oke, dia butuh karakter development jadi itu ya. Kalau pada saat gue nonton filmnya, gue merasa terhibur, tapi gue ngerasa beberapa karakter development tuh kurang kuat ya. Iya. Iya. Kurang kuat, kayak ya itu perubahan dia jadi dari spoiled brat ke tertarik sama aktivis tuh kurang. Terus gue juga agak kurang ngerasa dari ateis, jadi dia mau belajar agama cuman karena disogok, wah gue pengen jago silat, makanya gue belajar agama. Agak kurang kuat menurut gue. Memang gue ngerti dari Ustadz Yayan, Ustadz Khalid yang diperankan Yayan Ruhian, yang gue nilai juga ya dia, gue pengen lihat aksinya dia sih sebetulnya banyak, tapi agak kurang kalau menurut gue. Dia kan memang harus mundur gitu Harus kan. mundur ya. Nah, dia memang kayaknya tantangan nih bagi si Ustadz Khalid, kalau anak ateis ini harus berubah jadi orang yang taat. Makanya dia bersikeras tetap melatih dia kan. Tapi nggak tahu, gue ngerasa alasan dari si Denny-nya untuk jadi beragama tuh kurang. Sama mungkin spoiler, kalau yang nggak mau dengerin spoiler stop dulu. Konklusinya nih, dimana pada saat dia masuk final tarung sarung tuh, konklusinya adalah ya dia ikhlas kan, tapi jadi komikal menurut gua. Itu aja sih, maksudnya mungkin bisa dipikirin yang lain. Oh, sama satu lagi, gue berharap ada ya karakter development tadi itu termasuk physical development ya, begitu dia pelatih. Jadi Paling enggak, wah six pack segala gitu. Jadi ada backingan kalau menurut gue ya.
dia jago berantem believable gitu. Iya, karakter development-nya si Danny Russo ini memang kalau menurut gue masalah terbesar ya di Tarung Sarung. Ya itu karena filmmakernya berani banget menempatkan dia sebagai karakter yang sangat menyebalkan, ya kan di awal gitu. Dan sampai film selesai sebetulnya belum redeem juga sih, gitu ya, ya nggak sih, gitu loh. Jadi ya gitu deh, gitu. Agak berat bersimpati sama dia gitu ya. Tapi entah kenapa gitu. Jadi banyak unsur yang membuat film ini ya udah enak sebagai tontonan gitu ya. Lo nggak terlalu pikirin itu gitu loh. Kalau gue ya. Terus gue ngeliat di sini juga Yayan Ruhian ini memang spotlightnya bukan di dia kan ya. Karismatik banget ya. Ya gitu loh. Terutama ketika mereka lagi berdua nih sama si Denny ya. Ustaz Khalid sama si Denny. Karismatik banget, termasuk yang gue suka adalah acting subtle-nya dia ketika dia cerita tentang kesalahan dia masa lalu. Soul-nya film ini ada di Ustaz Khalid. Gitu sih. Makanya gue berharap dia berantem sama Sanremo pas terakhir. Tapi kan dia bantu kan ketika anak gue Sanrego itu dan gerakannya mantep gitu. Nah gue maksudnya gue pertama kali Yayan Ruhian tuh ngeliat di Merantau kan, adegannya nggak terlalu banyak, tapi gue yang gila keren banget nih orang gitu ya. Nah di sini gue kayak gitu lagi ngeliat Yayan Ruhian, maksudnya nggak jadi penjahat gitu kan ya. Di sini karismatik banget. Gitu. Oke. Skor buat gue ini 7. Sama, gue juga 7. Oke, jadi itu Tarung Sarung di Netflix ya. Netflix. Yang udah nonton gimana? Komentarnya boleh tulis di komen, setuju atau jelek atau bagus. Itu. Nah, terima kasih udah mampir ke The Talkies. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.